dalam setiap kehidupan kita, di mana pernyataan Tuhan sungguh nyata, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul tempat ini untuk memuji dan memulihkan nama Tuhan. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Asrama yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik teman-teman, yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya undang semuanya untuk membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ke 8. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ke 8. Sudah mendapatkan semuanya? Amin. Nanti di ayat pertama akan dibaca oleh kaum pria, dilanjutkan di ayat kedua akan dibaca oleh kaum perempuan, dan di ayat 8 kita akan bacakannya secara bersama-sama. Namun terlebih dahulu saya akan bacakan berikutnya pokok anggur yang benar. Ayat pertama kaum pria. Ayat pertama kaum pria. Akulah pokok anggur yang ada dan pokok usahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan Bapa memberikannya. Kita baca sama-sama. Dalam hal ini Bapa akan memuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Jadi teman-teman kasih Tuhan Yesus, tema firman Tuhan yang akan saya berikan masih sama seperti tema yang kemarin dengarkan firman Tuhan. Ada yang masih ingat tema firman Tuhan yang kemarin kita dengar dari Ibu Weni? Lo gue butuh Tuhan. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini itu lo gue butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kemarin kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Ibu Weni yang terdapat dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 8 yang bertema dengan lo gue butuh Tuhan. Di situ ada beberapa ciri yang telah disampaikan. Ciri-ciri orang yang butuh Tuhan. Yang pertama, tidak mengandalkan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, hatinya melekat kepada Tuhan. Yang ketiga, tetap menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi teman-teman dikasih dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 yang 8 mengenai tentang pokok anggur yang benar. Jadi teman-teman kasih dalam Tuhan Yesus, kita tahu bahwa ketika kita menjalani setiap kehidupan kita ini, kita membutuhkan yang namanya Tuhan. Kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Jadi teman-teman, kenapa kita butuh Tuhan? Kenapa sih kita butuh Tuhan? Ada beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini melalui pembacaan kita dari Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Kenapa kita butuh Tuhan? Yang pertama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, karena Tuhan sumber kehidupan kita. Tuhan sumber kehidupan kita. Seperti yang terdapat di ayat 5 sampai yang 8. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Jadi secara yang dikasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita belajar dari pokok anggur dan ranting-rantingnya. Kita tahu bahwa pokok anggur ini adalah Tuhan Yesus. Dan ranting-ranting ini adalah bisa dikatakan adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi bisa kita lihat kalau ranting-ranting ini tidak
hidup, akan mati dan kering. Begitupun dengan kita teman-teman. Firman Tuhan ini mengajarkan kita, setiap kita diperumpamakan sebagai ranting-ranting orang-orang yang percaya. Ketika kita melekatkan diri kita kepada Tuhan, itu pokok anggur yang benar. Ketika kita melekatkan diri kita kepada Tuhan, kita dapat mendapatkan yang namanya kehidupan. Mendapatkan yang namanya kehidupan. Karena kalau kita berada di luar Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Seperti yang tadi terdapat di ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingan. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi teman-teman kasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan ini mengajarkan kita supaya kita melekatkan diri kita kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa hanya Tuhanlah sumber kehidupan dalam kehidupan kita. Tuhan yang berikan kita kehidupan. Tuhan yang berikan kita keselamatan. Untuk itu teman-teman kasih dalam Tuhan Yesus, biarlah kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Tuhan, melekatkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita tahu hanya Tuhanlah sumber kehidupan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Karena tanpa Tuhan kita tidak apa-apanya. Tidak ada apa-apanya, teman-teman. Kalau kita tidak butuh Tuhan, kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak ada gunanya. Karena kita tahu apa yang kita miliki di dunia ini semuanya berasal dari Tuhan. Nafas kehidupan yang Tuhan berikan itu semuanya berasal dari Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat ini, masih bisa bersorak untuk Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Itu semua karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Itu karena Tuhan masih memberikan kita kehidupan, masih berikan kita nafas kehidupan, teman-teman. Jadi melalui pemberian firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita supaya kita menjadi seperti ranting-ranting yang bergantung kepada pohon anggur. Kalau ranting-ranting ini tidak bergantung kepada pohon anggur, pasti ranting-ranting ini akan menjadi layu, mati, tidak ada gunanya. Begitupun dengan kita teman-teman tempat ini, biarlah kita senantiasa melekatkan diri kita kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, mengandalkan sepenuhnya kehidupan kita pada Tuhan. Karena kita tahu ketika kita menjalani setiap kehidupan kita, teman-teman, kita membutuhkan yang namanya Tuhan dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi yang kita butuhkan di dunia ini kecuali hanya Tuhan. Untuk itu teman-teman kasih Tuhan Yesus, biarlah kita lebih mendekatkan diri kita pada Tuhan. Dengan begitu kita dapat menjadi berbuah, bertambah banyak. Misalnya kita memiliki kepribadian yang lebih baik lagi dalam Tuhan. Kita dapat menjadi berkat dimanapun kita berada. Dengan begitu kita dapat bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadi teman-teman kasih Tuhan Yesus, kenapa kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita? Karena Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Karena Tuhan telah memberikan kita kehidupan. Karena Tuhan telah menyelamatkan diri kita dari segala dosa kita. Untuk itu teman-teman, firman Tuhan mengajarkan kita pada pagi hari ini, biarlah kita senantiasa meletakkan diri kita kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kita. Karena kita tahu hanya Tuhanlah sumber kehidupan dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua teman-teman, kenapa kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita? Yaitu karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita.
Tuhan adalah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Seperti yang terdapat di ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dan di ayat 8, dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi teman-teman yang kasih Tuhan Yesus, kenapa kita butuh Tuhan? Tadi yang pertama, karena Tuhan sumber kehidupan kita. Yang kedua, karena Tuhan sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Tuhan yang berikan kita kekuatan dalam menjalani setiap kehidupan kita. Ketika kita dalam permasalahan, ketika kita dalam menghadapi suatu permasalahan apapun yang kita hadapi di dunia ini, ketika kita sudah di titik terbawah kita, hanya Tuhanlah satu-satunya sumber kekuatan dalam kehidupan kita, teman-teman. Di ayat 7 ini firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita senantiasa tinggal di dalam Tuhan, tinggal dalam firman-Nya. Karena kita tahu firman Tuhan yang senantiasa memberikan kita kekuatan. Ketika kita rajin membacakan firman Tuhan dan menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, pasti kita mendapatkan yang namanya kekuatan. Amin. Firman Tuhan juga mengajarkan kita supaya kita senantiasa bersekutu kepada Tuhan. Dalam kita bersekutu kepada Tuhan, itu dapat mendekatkan diri kita kepada Tuhan, dapat lebih melekatkan diri kita kepada Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa hanya Tuhanlah sumber kekuatan dalam kehidupan kita, teman-teman. Bukan kekayaan kita, bukan apapun yang kita miliki di dunia ini yang mampu memberikan kita kekuatan. Karena kita tahu apapun yang kita miliki di dunia ini, baik misalnya kekayaan kita atau apapun yang kita miliki, itu semuanya berasal dari Tuhan. Seperti tadi yang saya sudah katakan, tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan kita tidak ada gunanya, teman-teman. Jadi firman Tuhan ini mengajarkan kita, biarlah kita senantiasa tinggal di dalam Tuhan dan tinggal dalam firman-Nya. Kita senantiasa untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Untuk itu teman-teman yang kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan ini mengajarkan kita supaya kita senantiasa rajin dalam membaca firman Tuhan, rajin dalam bersekutu kepada Tuhan, rajin berdoa kepada Tuhan. Karena setiap apapun yang kita minta, Tuhan akan memberikan dalam kehidupan kita. Setiap apapun yang kita minta, kita akan menerimanya. Tuhan akan memberikannya dalam kehidupan kita, teman-teman. Tetapi kalau kita senantiasa tinggal di dalam Tuhan, senantiasa hidup dalam firman Tuhan, kalau misalnya kita tidak tinggal di dalam Tuhan, tidak tinggal di dalam firman-Nya, kita tidak akan mendapatkan apa yang kita miliki, apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan. Kita tidak akan memilikinya. Misalnya kita memiliki kerinduan, kita ingin memiliki kerinduan dalam hati kita. Misalnya kita ingin mencapai prestasi yang baik, misalnya dalam perkuliahan maupun di sekolah. Kita ingin memiliki yang namanya prestasi yang baik. Tetapi kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kita tidak tinggal di dalam firman-Nya, kita tidak meletakkan diri kita kepada Tuhan, kita tidak akan memilikinya, teman-teman. Maupun kita berusaha sekuat apapun belajar, tanpa kita tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak akan menerimanya. Karena kita tahu kepintaran yang kita miliki semuanya berasal dari Tuhan. Tuhan yang berikan kita kepintaran, Tuhan yang berikan kita hikmat. Untuk itu teman-teman kasih Tuhan Yesus, biarlah kita senantiasa tinggal dalam Tuhan, tinggal dalam firman-Nya, menghidupi firman
itu dalam kehidupan kita. Dengan kita menghidupi firman itu dalam kehidupan kita, teman-teman, kita dapat mempraktekkannya dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Melalui kita melakukan kehidupan kita sehari-hari, kita berlaku baik, sopan di dimanapun kita berada. Tingkah laku kita yang membawa dampak positif untuk orang-orang di sekitar kita. Dengan begitu hidup kita dapat mempermuliakan nama Tuhan. Melalui tingkah laku kita, perbuatan kita yang mengikuti teladan Tuhan, yang mengikuti pribadi Tuhan. Untuk itu teman-teman yang kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan mengajarkan kita pada pagi hari ini bahwa kita dalam menjalani setiap kehidupan kita, kita butuh yang namanya Tuhan. Amin. Amin. Untuk itu teman-teman yang kasih Tuhan Yesus, biarlah kita senantiasa tinggal di dalam Tuhan. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita tergiur oleh kedudukan, kekuasaan. Jangan pernah kita menjual iman kita. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita teman-teman kasih Tuhan Yesus, supaya kita senantiasa tinggal dalam Tuhan, melekatkan diri kita pada Tuhan, bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Biarlah kita senantiasa memiliki iman yang penuh di dalam Tuhan. Karena kita tahu bahwa hanya Tuhan satu-satunya sumber kehidupan kita. Bahwa hanya Tuhan satu-satunya sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Karena ketika kita masih hidup di dunia ini, kita masih bisa bernafas, kita masih butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Bila firman Tuhan pada pagi hari ini teman-teman kasih Tuhan Yesus, bila kita belajar dari tentang pokok anggur dan ranting-ranting ini, bila kita menjadi ranting-ranting yang selalu percaya kepada Tuhan, menjadi ranting-ranting yang selalu melekatkan diri kita kepada pokok anggur yaitu Yesus Kristus, bila kita senantiasa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bila kita senantiasa melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, dan bila kita senantiasa tinggal dalam Tuhan dan tinggal dalam firman-Nya dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Amin.